Halo, assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Dimas Yudhistira, beserta teman saya Nanda Tripicesi dan Satria Putra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan dan Penjadwalan Agregat. Dimulai dari A. Pengertian perencanaan dan penjadwalan produksi dan layanan. Perusahaan, baik besar maupun kecil, selalu melakukan perencanaan dan penjadwalan proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan. Ini berlaku untuk produksi dengan urutan dan jumlah yang konstan, maupun untuk produksi dengan variasi urutan dan jumlah produk. Perencanaan produk adalah pengaturan produksi yang memenuhi permintaan pelanggan dan kapasitas peralatan dalam rentan waktu 6 hingga 12 bulan ke depan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang ada. Perencanaan agregat adalah strategi untuk menentukan jumlah dan produksi dalam jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam jangka menengah. Manajer operasional membuat keputusan hingga menyewa atau menghentikan karyawan, mengadakan skop kontak, menambahkan atau mengurangi jam kerja, dan memperkirakan penggunaan persediaan. Perencanaan dan penjadwalan agregat melibat lebih dari satu produk atau kelompok produk. Kapasitas dan produk layanan juga diperhatikan, terutama dalam hal karyawan, peralatan. Perencanaan agregat bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya minimal selama periode perencanaan. Perencanaan penjual dan operasional adalah bagian dari perencanaan agregat yang melibatkan pengalokasikan sumber daya dan pengembangan strategi ekonomi untuk memenuhi pelanggan. Perencanaan ini mencakup fungsi penjualan dan operasi dalam perusahaan. Pemahaman perbedaan antara perencanaan dan faktor internal dan eksternal penting bagi perusahaan. Manajer operasional harus mempertimbangkan permintaan, keuangan, kapasitas, karyawan, dan ketersediaan bahan baku. Proses membagi rencana agregat menjadi lebih detail disebut disagregasi. Dalam menyusun perencanaan agregat, manajer operasional harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai persediaan, jumlah karyawan, penggunaan karyawan part-time, menggunakan subkontraktor, dan perubahan harga dan faktor lain untuk mengaruhi permintaan. Selanjutnya ada B. Proses perencanaan dan penjadwalan agregat. Permintaan operasional harus menyesuaikan antara permintaan pelanggan ataupun hasil peramalan dan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya, penjadwalan merupakan permasalahan kesesuaian produksi dengan fluktuasi permintaan. Apabila perusahaan menghasilkan produk atau layanan yang stabil dari waktu ke waktu, sumber daya untuk memenuhi permintaan tersebut dapat diperkirakan hingga variasi atau penyimpangan dari permintaan tersebut dapat ditangani dan dapat diminimalkan dengan menggunakan overtime dan undertime. Perencanaan agregat akan menantang apabila permintaan berfluktuasi. Sebagai contoh, untuk memenuhi modal permintaan dapat dilakukan hal berikut: memproduksi pada tingkat konstan dan menggunakan persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan, merekrut dan melepaskan karyawan untuk memenuhi permintaan, mempertahankan sumber daya saat permintaan tinggi. Apabila permintaan turun, sisa produksi yang belum terjual akan disimpan. Sementara itu, jika permintaan naik, produksi yang disimpan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Selanjutnya, cash demand strategi dilakukan dengan produksi sesuai dengan kenaikan dan penurunan permintaan tersebut. Ketika permintaan berkurang, produksi juga akan dikurangi dan karyawan dihentikan. Namun demikian, apabila permintaan meningkat, perusahaan akan memperbesar jumlah produknya dan merekrut karyawan tambahan. Hal ini akan menjamin terpenuhinya permintaan pelanggan. Namun demikian,
Perusahaan harus menanggung biaya yang sangat tinggi dalam upah dan investasi mesin-mesin ketika permintaan menurun. Overtime dan undertime strategi digunakan apabila fluktuasi permintaan tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya ada strategi perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan dan penjadwalan agregat melibatkan memanipulasi persediaan, tingkat produksi, banyaknya karyawan, kapasitas, dan variabel lainnya. Ada dua pilihan perencanaan dan penjadwalan produksi, yaitu pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Keunggulan dan kelemahan masing-masing tersebut terdapat pada tabel 7.1. 5 pilihan pertama merupakan pilihan kapasitas, sedangkan 3 pilihan selanjutnya merupakan pilihan permintaan. Pilihan permintaan pada umumnya dilakukan oleh Departemen Pemasaran dan terkait dengan peramalan permintaan. Strategi pemilihan kapasitas meliputi perubahan persediaan, variasi jumlah karyawan, variasi tingkat produksi melalui faktor lembur dan waktu nganggur, surplus kontak, serta menggunakan karyawan per waktu. Strategi pilihan permintaan meliputi pengaruh permintaan, cara pengangsur atau back ordering, serta campuran produksi dan layanan. Perubahan persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Strategi variasi jumlah karyawan dilakukan dengan menyewa karyawan sementara ketika permintaan meningkat dan menggantikan mereka kembali ketika permintaan turun. Berikut merupakan contoh tabel 7.1, yaitu pilihan perencanaan dan penjadwalan agregat. Yang pertama, perubahan persediaan. Persediaan tinggi pada permintaan rendah dan menurun pada permintaan tinggi. Keunggulannya tidak ada perubahan produksi dan jumlah karyawan. Kelemahan biaya simpan persentase tinggi, bisa ada kehabisan persediaan. Selanjutnya ada variasi jumlah karyawan. Rekrut karyawan jika permintaan naik dan hentikan jika permintaan turun. Keuntungannya menghindari biaya alternatif lain. Kelemahannya biaya rekrutmen dan PHK karyawan tinggi. Selanjutnya variasi produksi dengan overtime dan undertime. Jumlah karyawan konstan, jam kerja karyawan bervariasi sesuai jumlah produksi. Keuntungan menyesuaikan fluktuasi permintaan tanpa biaya pelatihan karyawan. Kelemahannya kelelahan karyawan saat overtime dan sulit mengaruhi permintaan. Selanjutnya ada subkontrak menggunakan kapasitas sementara ketika permintaan tinggi. Keunggulannya presentabilitas dan memperhalus fluktuasi permintaan. Kelemahannya kualitas sulit dikendalikan dan profit berkurang, bisnis pun ke depan jadi hilang. Selanjutnya ada karyawan part-time, terutama di sektor jasa dengan karyawan per waktu. Keunggulannya murah, lebih fleksibel daripada full-time. Kelemahannya biaya pelatihan tinggi, penjadwalan sulit, dan kualitas buruk. Selanjutnya ada mempengaruhi permintaan. Jika permintaan turun, pengusaha mencoba meningkatkan dengan promosi. Keunggulan ini meningkatkan kapasitas, ada diskon bagi pelanggan. Kelemahannya, ketidakpastian permintaan, sulit menyesuaikan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada backordering pada saat permintaan tinggi. Backordering untuk produk dan jasa yang tidak mampu dipengaruhi oleh pelanggan. Keunggulannya menghindari lembur, kapasitas dipertahankan konstan. Kelemahannya, pelanggan harus menunggu jika tidak bersabar pindah ke perusahaan lain. Yang terakhir ada penjabaran produk dan layanan. Teknik untuk mengakomodasikan produk. Keunggulannya menggunakan sumber daya secara penuh dan jumlah karyawan stabil. Kekurangannya memerlukan karyawan yang ahli dari luar perusahaan. Strategi kerja lembur pada saat permintaan naik dan adanya waktu nganggur dilakukan untuk memenuhi permintaan. Subkontrak dilakukan dengan menyubkontrakkan sebagian pekerjaan di luar perusahaan ketika permintaan meningkat.
Pilihan terakhir adalah menggunakan karyawan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada saat permintaan meningkat. Strategi lainnya adalah kegiatan promosi, periklanan, penjualan perorangan, dan potongan harga pada saat permintaan turun. Back ordering dilakukan pada saat permintaan tinggi. Pencampuran produk dan layanan dilakukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dengan karakteristik yang diinginkan. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.